Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini karena kita berada di awal Zulhijjah atau akan menghadapi hari raya haji atau Idul Adha. Jadi kalau kita paham tentang Idul Adha itu pasti berkaitan dengan salah satu rukun Islam yaitu ibadah haji. Ibadah haji yaitu kewajiban bagi umat manusia ketika dia diberikan waktu oleh Allah agar melakukan ibadah haji ke Baitullah. Haji adalah sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak tahu Allah seperti apa, kita tidak sampai kita tidak tahu zatnya Allah seperti apa, maka wujud cintanya kita sebagai umat Muhammad kalau diberi kemampuan oleh Allah maka pergilah haji. Kalaupun tidak haji, berumrahlah. Karena di dalam haji ada banyak kemuliaan dan ini akan dibahas pada kajian pada malam hari ini, yaitu mengenai syaraful hujjaj min hadhihi ummah, kemuliaan orang-orang yang berhaji dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berhaji banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Di samping kita melakukan kewajiban haji, banyak tahapan-tahapan yang itu butuh perjuangan sampai mempersiapkan diri. Apalagi haji sekarang. Haji saat ini kita menunggu hampir puluhan tahun atau belasan tahun, dan mungkin kalau dihitung dengan umur kita hampir tidak mungkin melaksanakan haji. Kalaupun kita sudah tahu, bisa memastikan dengan kondisi badan kita, dengan kondisi umur kita, kesehatan kita tidak memungkinkan, meskipun kita masih melakukan antrian haji, maka berumrohlah sebagai pengganti haji. Dengan kita sudah menekadkan diri, mendaftarkan diri haji, meskipun belum berangkat, itu sudah bagian kita, man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan haji. Tapi karena teknis ada antrian, kita mengharuskan untuk bersabar untuk bisa menunggu itu. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kemuliaan orang-orang yang berhaji. Fadhailul haji wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berhaji. Wa minasy syarafil ladzi idakharallahu ta'ala li hadhihi ummah. Mesti kemuliaan, keutamaan itu disimpan oleh Allah. Kapan keluarnya keutamaan dan kemuliaan itu disimpan ketika umat Rasulullah SAW melakukan itu, melaksanakan itu, baru simpanan Allah itu akan dikeluarkan, diberikan kepada umat yang melakukannya. Tilkal fadhail al-uzma wal manaqib al-kubra allati yahtassu bil hajj min afradi hadhihi ummah. Keutamaan itu adalah yang agung, uzma, dan itu adalah budi pekerti yang sangat agung dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan haji dari salah satu umat Muhammad SAW. Maka ini dikumpulkan sampai menjadi bagian-bagian yang harus diungkapkan menjadi sebuah kelebihan yang berhak dimiliki oleh umat Muhammad SAW. Yang pertama, al-awwal, anal hajja hajjuhu yahdimu ma qablahu. Di zaman sebelum Rasulullah SAW datang, itu sudah banyak orang yang bertawaf, sudah banyak orang yang keliling Ka'bah. Bahkan konon di dalam sejarah itu mereka berkeliling sambil bertepuk tangan, keliling, tawaf, bahkan telanjang. Maka ketika syariat haji itu diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW, sesuatu ketidaksopanan, sesuatu ketidakpantasan itu dihancurkan, dirontokkan dengan ibadah haji. Berarti apa? Mereka tetap bisa bertawaf di Baitullah, tapi dengan syariat Rasulullah SAW. Orang yang sudah bertawaf di Baitullah sebelum Rasulullah itu gugur, harus berhaji lagi, harus bertawaf lagi sesuai syariat Rasulullah. Maka hajjuhu yahdimu ma qablah. Jadi hajinya yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, dia merontokkan, merubuhkan, menghancurkan orang yang bertawaf di zaman sebelum Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis
riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu qala falamma ja'ala al-islam fi qalbi. Ini cerita sahabat Amr bin As. Ketika Amr bin As itu mendapatkan hidayah dari Allah, ja'ala Allah al-islam fi qalbi, yang membuat dia itu memeluk agama Islam di hati Amr bin As. Apa itu Nabi? Amr bin As mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, dan saya berkata kepada Rasulullah, ubsud yaminaka fala ubayyika. Jadi ubsud itu suruh dia begini, ubsud. Jadi suruh merentangkan tangan yang sebelah kanan. Yaminaka fala ubayyika, saya ingin bersumpah, saya ingin berjanji. Fabasato yang akhirnya Rasulullah merentangkan tangan kanannya. Qala faqabattu yad, dan saya juga sama juga merentangkan bersumpah. Qala malaka ya Amr. Akhirnya apa? Rasulullah itu bertanya-tanya, ini kenapa wahai Amr? Kamu menyuruh saya dan kamu sendiri membentangkan tangan kananmu. Malaka ya Amr, kenapa? Qala qultu aradtu an ashtari. Jadi kata sahabat Amr, saya ingin minta kepastian Rasulullah. Aratu an ashtari, saya ingin meminta kepastian dari engkau. Qala tashtari itu di mana? Lalu Rasulullah menjawab, minta kepastian apa wahai Amr? Qala ayyul farli, agar Allah itu mengampuni aku. Qala amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu. Ketahuilah engkau sekarang masuk Islam, segala perbuatanmu di masa lalu sebelum Islam, baik kekufuran, baik kesyirikan, baik kejahatan-kejahatan sebelum kamu masuk Islam, itu akan gugur. Semuanya diampuni ketika kamu masuk ke dalam Islam. Wa annal hijrata ta'dilu ma kana qabla. Kalau kita mau berhijrah, keburukan sebelum hijrah itu akan hancur ketika setelah hijrah. Maksudnya setelah bertobat, keburukan kesalahan apapun sebelum kita bertobat akan hancur karena kita hijrah, karena kita bertobat. Wa anal hajja yahdimu ma kana qabla. Begitu juga haji. Sebagian kaum Quraisy kufar, orang kafir yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW, mereka sama juga berhaji. Ada yang telanjang, ada yang bertepuk tangan. Tapi ketika ada umat Muhammad SAW yang dulunya kafir kemudian memeluk Islam, kemudian berhaji, hajinya orang yang masuk Islam waktu itu yahdimu. Jadi menghancurkan, merontokkan kegiatan dulu ketika dia bertawaf waktu telanjang atau ketika dia tawaf sambil bertepuk tangan. Semuanya itu hancur. Maka yang menang adalah syariat Rasulullah SAW. Jadi Amr bin As itu minta kepastian, segala kesalahanku, segala dosaku, segala apa yang aku lakukan yang sekarang tidak cocok dengan Islam, apakah aku diampuni atau tidak? Itu meminta kepastian. Akhirnya Rasulullah memberikan kepastian, semuanya diampuni. Itu yang dari kafir kemudian menuju Islam. Orang yang Islam mungkin yang dahulunya jelek, hijrah, yang sebelumnya juga akan terhapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, akan anal hajja mujahid. Orang yang berhaji itu adalah mujahid, pejuang. Betapa sulitnya orang berhaji. Sudah mempersiapkan diri, sudah ada pengajiannya, macam-macam persiapannya, kemudian perjalanannya. Jadi kalau saya cerita dulu, tahun yang lalu 2022, betapa haji itu membutuhkan banyak perjuangan. Jalan kakinya kalau saya hitung ada 30 kilo lebih. Sampai saya baru sadar kaki saya itu yang sebelah kanan itu terbelah. Jadi kaki saya sebelah kanan terbelah, waktu mau pulang itu mencecerkan, darah keluar dari ini, maaf ya, sini saya. Saking banyaknya jalan. Jadi kalau dihitung itu 30 km lebih. Saya baru sadar tercecer itu ketika waktu perjalanan pulang, itu sudah belah. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali mulus lagi. Jadi sudah nggak ada bekas lukanya. Dan alhamdulillah itu diperbaiki oleh Allah, dan saya
sangat bersyukur. Apa yang dikeluarkan ketika haji Allah ganti, dan ini akan dibahas di fadilah yang selanjutnya. Jadi akani al-hajju mujahid. Jadi orang yang berhaji itu adalah orang yang berjuang, yang bersungguh-sungguh. Betapa susahnya dari semenjak umroh. Jadi kalau dulu saya haji tamattu itu melakukan umroh dulu, umroh dulu. Jadi ada umroh haji, ada pakai ihram, tawaf, kemudian sa'i umroh, kemudian tahallul umroh. Baru puncaknya tanggal 8, 9 itu puncaknya di wukuf sampai hari tanggal 10 Zulhijjah melakukan umroh. Itu sangat luar biasa perjuangannya, jalan kakinya. Maka orang yang berhaji itu bisa dikatakan mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang betul-betul. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, jihadun kabir wa dhaif wal mar'ah. Jadi haji itu jihadnya orang yang dewasa, orang yang lemah, kemudian jihadnya seorang wanita yang haji. Al-hajju wal umrah. Jadi bukan hanya saya haji saja, orang umroh pun al-mutamir itu bisa dikatakan mujahid. Jadi kalau susah yang melakukan haji maka berumroh. Maka umroh sekarang kan sudah bisa singkat, bisa 9 hari, bisa 15 hari, atau bisa kalau 1 bulan pun juga bisa. Itu ditambah siapa. Maka ini fadilah yang kedua. Di dalam hadis Utsman bin Sulaiman, anjadhi ummu abihi qol, ja'a rajulun ila nabi. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Inni uridul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Hajjil baita. Maka berhajilah kamu ke Baitullah. Ada orang yang lemah atau seorang wanita, saya pengen berjuang, wahai Rasulullah, pengen berjuang di jalan Allah. Apa itu? Berhajilah ke Baitullah. Itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Maka di hadis lain, idza wada'tu usuj fashudda rihal lil haji wal umrah fa inna ahadul jihadain. Ketika kamu melakukan perjalanan, kita sering melakukan perjalanan jauh, maka jangan lupa perjalanan itu coba sisihkan satu perjalanan. Fashudda rihal, maka perjalanan kamu ke Baitullah. Jadi kita sering jalan, salah satunya itu kalau bisa kalau nggak haji, maka idza wada'tu suruj. Jadi ketika kamu suruj itu kalau dulu perjalanannya memakai kuda. Ya tidak itu. Jadi kalau kamu meletakkan pelana kuda dan wada'tu suruj fashuddu ar-rihal, maka tempuhlah perjalanan itu untuk haji dan umrah. Setelah itu mau perjalanan kemana saja terserah. Orang yang suka berjalan jauh maka sisipkan satu perjalanan ke Baitullah. Kalau nggak haji atau umrah. Fa innaha ahadul jihadain. Pergi haji atau umrah itu salah satu dari 2 jihad. Kalau tidak bisa haji, berumrah. Jadi kalau sudah haji sudah pasti berumrah. Kalau umrah belum tentu berhaji. Karena umroh tidak ada wukuf di Arafah, itu perbedaannya. Karena wukuf di Arafah dia itu terikat dengan waktu. Jadi kalau umroh bisa kapan saja, kalau haji tidak bisa kapan saja. Jadi kalau haji itu ada di 9 Zulhijjah atau di awal-awal Zulhijjah. Selanjutnya, apa fadilah yang ketiga? Akalib anal hajjah min wafdillah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah tamu-tamu Allah. Maka kalau dia sudah memastikan perjalanan jauh, perjalanannya akan dijaga dalam kondisi apapun. Perjalanannya akan dijaga dan dosa-dosanya akan diampuni. Maka betapa beratnya, apalagi ketika wudhu, ketika berwudhu,
mandi itu takut ini, takut bulu kita itu lepas. Jadi kalau bulu kita lepas itu bisa kena dendam. Maka agar aman saya tidak mandi selama 3 hari. Jadi saya nggak mandi selama 3 hari. Kenapa? Karena itu ada di hadis Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang seperti itu, yang berjuang bahkan dirinya kuman, bahkan berdebu, itu sudah dianggap tamu-tamunya Allah. Maka di dalam riwayat Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, al-hujjah wal umrah wafdullah, in sa'altu wa in da'u jibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Maka orang yang berhaji, orang yang berumrah itu, ketika mereka minta sesuatu, maka Allah kasih. Wa in da'u jibu, kalau dia berdoa memohon kepada Allah, maka dijabah. Wa in anfaqu, kalau dia berinfak di masa-masa haji dan umrah, maka akan diganti oleh Allah. Habisnya berapa? 100 juta. Allah akan ganti. Dan ini adalah janji. La yusriful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Pasti akan diganti. Apapun yang kau keluarkan di dalam umrah dan haji akan diganti. Ukhlifa alaihim, diganti atas mereka yang berhaji dan berumrah. Kemudian fadilah yang keempat atau kemuliaan yang keempat. Annal hajja mujabud da'wah. Orang yang berhaji itu doanya dikabulkan. Maka di dalam hadis disebutkan khamsu da'awat la turad. Ada 5 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, da'watul haji hatta yasduro. Jadi orang yang haji yang berdoa sampai dia selesai hajinya. Wa da'watul ghazi hatta yarji'a. Yang kedua, yang doa yang tidak tertolak, orang yang berjuang. Jadi kalau dahulu orang yang berperang, kalau sekarang orang yang berjuang di jalan Allah. Da'watul ghazi, orang yang berjuang di jalan Allah berdoa sampai dia pulang. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum hatta yunsara. Jadi doanya orang yang terzalimi sampai dia ditolong. Yang keempat, da'watul marid hatta yubra. Orang yang sakit, kalau ada orang yang sakit, jangan kita mendoakan dia, utamakan dia yang mendoakan kita. Ya. Jadi bukan hanya yang sehat mendoakan yang sakit, tapi yang sakit mintakan doa untuk kita. Ya, da'watul marid hatta yubra. Biasanya kita yang mendoakan yang sehat, mendoakan yang sakit. Sebenarnya orang sakit itu dilindungi oleh Allah asalkan dia ikhlas. Ya, asalkan dia ketika sakit kita mendoakan dia. Sekarang saya sudah berdoa untuk kamu, sekarang doakan saya biar tak lunas. Jadi jangan salah ya. Yang sehat kita selalu, yang sehat selalu mendoakan yang sakit. Kita tidak pernah meminta doa dari orang sakit. Karena orang sakit dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kalau dia ikhlas, dosa-dosa dia akan terhapus. Bukan hanya itu, ketika dia ikhlas, dosa dia terhapus, dia juga bisa mendoakan saudaranya yang sehat atau yang sakit juga sama. Ini namanya da'watul marid hatta yubra. Kapan dia selesai terkabulnya? Kalau dia sembuh. Jadi kalau sudah sembuh dia selesai, jangan dimintai lagi. Kalau mengacu kepada sakitnya. Kemudian yang kelima, da'watul akhi li akhi bil ghaib. Doanya saudara antar saudara tanpa dia ketahui. Asra'u haula ijabah da'watul akhi li akhi bil ghaib. Mana kelima yang paling cepat diterima oleh Allah? Mendoakan saudara kita, saudara seiman tanpa diketahui dia. Semoga ibu ini hutangnya beres. Semoga ibu ini penyakitnya sembuh. Itu. Jadi doanya itu tidak diketahui oleh saudaranya yang didoakan. Bil ghaib. Nah, itu namanya kekuatan cinta lahir dan batin. Ada orang yang tetap dalam kasih sayang ketika jauh tetap terjaga. Jadi ketika bertemu silaturahmi nyambung, ketika jauh saling mendoakan. Nah, ketika jauh saling mendoakan ini asrok
lebih cepat terkabulnya dari kelima tadi. Asrau haula ijabatu da'watul akhi bil ghaib. Ini yang lebih cepat, doa antar saudara. Jadi bukan hanya saudara kandung saja. Ya, seperti ini juga kita bersaudara. Ini yang lebih cepat. Dan ini saya sering lakukan ini tanpa orang tahu. Ini yang sering saya lakukan. Lama-lama pengikut saya itu banyak, dari Jawa, dari Jember, dari Situbondo. Itu apa? Berkat doa saya tanpa dia ketahui. Itu seperti itu. Allah menggiring dia, ikut sini, Allah itu semua. Itu hidayah Allah sampai bisa seperti ini, sampai duduk bareng seperti ini. Itu Allah yang menggiring mereka. Bukan saya mempromosikan diri, tidak. Nah, inilah yang lebih cepat dari kelima itu. Asrok lebih cepat. Ijabatu da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Maka di dalam hadis sahih min hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, wa lidzalika kana min as-sunnah ayatluba min al-hajj du'a. Kalau ada orang haji pulang, kita minta doanya. Makanya apa? Ada kebiasaan di masyarakat kita, ada orang berhaji itu berbondong-bondong mengantarkan, berbondong-bondong menjemput, sampai datang ke rumahnya berbondong-bondong. Dan juga saya menyiapkan hadiah yang banyak. Saya membawa yang dari Mekah itu banyak hadiahnya. Sampai saya beli bajunya sedikit. Untuk yang saya sendiri ada beberapa tas itu buat semua, ada yang macam-macam yang di situ. Ada gelang, yang penting ada dompet muslimah, ada macam-macam. Ada payung macam-macam itu saya bawa. Sampai buah-buahan saya juga bawa. Itu yang saya bawa itu buah tin dari Taif. Itu sampai saya bawa. Itu semuanya karena bersungguh-sungguh. Akhirnya apa? Orang yang meminta doa kepada orang yang berhaji itu dikabul oleh Allah. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh menziarahi mereka, orang yang berhaji dan orang berumroh, itu berarti kita mensiarkan dari syiar Allah. Berarti kita bersungguh-sungguh terhadap tamu-tamu Allah. Maka ketika seperti itu dakwah, apa doa mereka, apa yang mereka minta, siapa yang mereka mintakan oleh haji ini, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dikesampingkan, jangan dilewatkan, meskipun ziarah hanya satu kali saja ke mereka. Ini ayat luba minal haji doa, jadi minta dari haji doa, yaitu doa. Wa hadis sunnah al-matlubah fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Rasulullah ketika apa? Ketika sahabat Umar pergi ke Baitullah. Fa innahu lamma ista'dana fil umrati fa'adana lahu. Kenapa ini dijadikan sunnah? Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat Umar meminta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya izin mau berumrah. Fa'adana lahu, maka Rasulullah izinkan Umar melakukan umrah. Qala lahu. Akhirnya Pak Rasulullah bilang kepada Umar, la tansana min du'aika, jangan lupakan kami, doakan kita. La tansana Umar, jangan lupakan kami, min du'aika. Jadi ketika kamu umroh Umar, jangan lupa doakan kita. Au asyrikna fi du'aika, atau sebut-sebut kita ketika kamu beribadah haji, atau sebut-sebut kita ketika kamu beribadah umroh. Asyrikna, ikutkan kami. Kemudian yang kelima, al-khamis, anal hajja nafaqatu fi sabilillah. Sesuatu yang kita nafkahkan pada waktu haji, pada waktu umroh, kita membantu seseorang, orang yang susah berjalan. Saya sering kalau di Mekah itu membantu orang ini apa? Mendorong kursi roda. Saya enggak niat dibayar, udah saya bantu. Ternyata apa? Dikasih 300 perak. Setelah itu udah apa itu waktu itu sudah dipaksa ya. Udah kalau kebaikan karena mereka juga ingin berinfak itu juga tidak bisa kita tolak, harus diterima. Jadi sama-sama kebaikan. Maka nafaqatuhu fi sabilillah, nafkahnya baik infak oleh tenaga kita
pikiran kita atau dengan uang kita, materi kita, itu di jalan Allah semua. Maka di dalam hadis Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nafaqatu bil haji kan-nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bi sab'imi'ati dhifin." Maka nafkah di dalam haji kan nafaqati fi sabilillah, maka dia seperti nafkahnya di jalan Allah. Ad-dirham, dia bernafkah 1 dirham. Kalau dulu dirham, kalau sekarang rupiah. 1 dirham bisa punya dhifin, 700 kelipatan. Jadi kalau 1 dirham, kalau 1 rupiah atau itu dilipatkan 700 kali. Kemudian as-sadis yang ke-6, anal hajja dirhamu bi arfina alf. Yang tadi 700, ini bi arba'ina alf, 40.000. Dirhamhu arba'ina alf. Jadi 40.000 kelipatan di dalam haji. Maka di dalam riwayat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajal hajju min baitin kana fi hirzillah." Orang yang keluar melakukan haji, dia berada di perlindungan Allah. Mau apapun dia pasti akan dilindungi Allah. Fa in mata qabla ayyam dia nusama wa fa'ajru Allah. Kalau dia mati dalam perjalanan haji, sudah dianggap hajinya selesai. Meskipun belum sampai, meskipun masih di dalam perjalanan, atau mungkin meskipun dia antri saking lamanya, maka sudah ditetapkan pahala hajinya. Kalau dia meninggal masih belum melakukan haji atau belum lengkap misalkan, itu kan dulu waktu di wukuf kan harus hadir kalau wukuf itu meskipun sakit. Jadi di Arafah itu ada yang bahkan bulan itu banyak di situ, bulan, dan memang harus hadir. Itu tidak boleh dibadal, tidak boleh digantikan, harus hadir. Di infus tetap hadir, harus hadir ketika wukuf. Karena itu poin yang penting dari haji. Maka haji itu, wukuf itu sudah haji. Wukuf di Arafah itu sudah bagian terpenting dari haji. Maka apapun alasannya, mau pingsan, meskipun koma, harus dibawa ke Arafah. Jadi ambulan itu jejer banyak. Wa in baqi hatta qada nusuka wa kufira wa taqata min dami wa ta'akhir. Kalau dia masih tersisa, belum selesai misalnya, maka diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosa yang lama, yang lalu atau yang akan datang. Wa infaqud dirham al-wahid fi dzalikal wajh. Infak 1 dirham. Atau dalam 1 dirham, 1 rupiah, 1 dinar, atau 1 rupiah, 1 dolar, ya'dilu arba'ina alfa fi masiwa. Dia sama dengan 40.000 fi masiwa. Sama dengan yang dulu 40 alfa. Maka luar biasa kebaikan yang ada di dalam haji itu dilipatkan gandakan. Bahkan apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah. Yang habis berapa juta, berapa puluh juta itu diganti. Dan itu sudah janji Allah. Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika kesungguhan niat kita berangkat kapan, ketika ada kesungguhan itu maka tetapkan kesungguhan itu yang akan membuahkan hasil dan akan kembali kepada kita. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7, asabi anal hajja nafaqatun makhlufah. Orang haji nafkahnya diganti makhlufah. Al-hujjaj wal umar wafdun in sa'alutu wa in da'u jibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Seperti yang dijelaskan, orang yang haji, orang yang umroh, dia adalah tamu Allah. Apa yang dia minta, Allah pasti kasih. Apa yang mereka doa, Allah akan ijabah. Apa yang mereka nafkahkan, Allah akan ganti. Penggantian seperti yang tadi, 700 kali lipat ada 40.000 kali lipat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, Inna Allah Ta'ala yakun li malaikatihi. Allah berbicara, berfirman kepada malaikatnya, wa akhlifu lahum ma anfaqu. Wahai malaikat, ganti apa yang dikeluarkan jamaah haji dan umroh itu setibanya dari
dari Mekah atau dia sudah sampai ke negeri masing-masing, maka ganti. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, at-tamin. An Abi Umamah wa Wathil bin Al-Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u haqqin Allah azza wa jalla aunuhum. Ada 4 hak yang Allah akan kasih perlindungannya. Kepada siapa? Perlindungan Allah akan dikasih kepada 4 orang itu siapa saja? Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian Al-Mutazawwij, orang yang menikah. Orang yang menikah Allah lindungi. Kemudian yang ketiga Al-Mukatab, orang yang tulis menulis dengan jujur. Al-Mukatab. Kemudian Wal-Hajj, dan yang keempat adalah orang yang berhaji. Itu Allah selalu menjaga, selalu membantu. Kemudian yang ke-9 atas dari Musa al-Asy'ari, al-hajju yashfa'u fi arba'imi'atin min ahli baitihi. Orang yang berhaji itu dia memberi syafaat ke 400 orang keluarganya. Cucunya, ponakannya, siapa saja yang penting gitu aja, ada 400 orang min ahli baitihi diberi syafaat gara-gara dia berhaji. Betapa mulianya orang berhaji. Dia bisa mensyafaati 400 orang. Arba'imi'atin min ahli baitihi, dari keluarganya. Di dalam riwayat Al-Mundhiri, man ja'a hajjan yuridu wajha Allah ghufira lahu wa syufi'a fi man da'alahu. Yang tadi keluarganya. Kemudian ada orang yang meminta doanya, itu juga diberi syafaat juga. Titip doa, itu juga diberi syafaat juga. Wa syufi'a fi man da'alahu. Jadi memberi syafaat kepada orang-orang yang dimintakan doa oleh dia, siapa saja, bukan hanya keluarganya. Al-Ashir annal hajja maghfurun lahu. Yang 10, orang yang berhaji itu diampuni dosa-dosanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ma min muhrimin yudhhi lillahi yaumahu yulabbi hatta tagiba syams illa qabat bidunubi fa'ada kama waladat ummuh. Jadi tidaklah orang yang berihram dia mengorbankan sesuatu atau berkorban. Di dalam berkorbannya itu di mana dia korbannya di dalam talbiyah, yaitu di masa-masa haji, sampai hilangnya matahari, kecuali Allah hilangkan dosa-dosa dia sebagaimana dia lahir dari perut ibunya. Ini idza kana yaumul arafah fa inna Allah yanzilu ila samai dunya fa yaqul. Pada hari Arafah Allah itu turun di langit ini, yang langit yang kelihatan ini. Unduru ila ibadi atau ni syuktan kubron. Lihatlah kepada hamsaku yang pucat, yang kusam, yang berdebu, bahkan tidak mandi sampai gatal-gatal. Saya waktu ihram, waktu melakukan ihram, dan itu tidak bisa diganti setelah jumroh. Itu gatal-gatal. Ini banyak ini, luar biasa. Makanya disebutkan di sini. Jadi ketika Allah turun di langit ini, di langit dunia ini, lihatlah kepada hamba-hambaku yang dalam keadaan kusam, kotor, pucat. Ishhadu inni ghafartu lahum dzunubahum. Saksikanlah aku mengampuni dosa-dosa mereka. Fataqulul malaika. Akhirnya malaikat menjawab, ya Rabbi, fulanun yarhaqu ya'til mahar qala yaqul aswa wa yaqul ghafartu. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan kejahatan, keharaman Allah itu? Sudah, ampuni. Ampuni semuanya. Saya tidak mandi itu takut bulu-bulu saya itu lepas. Bukan nggak mau mandi, bukan. Kan di sana itu nggak boleh wangi-wangi, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh. Boleh pakai sabun, tetapi sabun yang nggak mengandung wangi. Ya, ada khusus saja. Dia yang nggak mengeluarkan wangi-wangian. Maka di dalam kondisi wukuf seperti itu kita tuh seperti budak, ta'abudan wariqah namanya. Kita itu kondisi di budak, udah menjadi budak disuruh menyembah, itu namanya ini ta'abudan wariqah. Maka kucangnya kita disaksikan oleh Allah. Jadi saya ketika wukuf itu langsung saya
dari setelah zuhur. Jadi setelah zuhur itu sudah saya zikir aja di depan. Jadi kalau ada itu bisa cukup itu boleh kita berada di tenda mau tidur boleh enggak, asalkan jangan tidur enggak boleh. Jadi kalau bukan ini kalau seperti ini akan didenda ya. Akan terkena dam. Jadi harus ini. Jadi saya langsung berzikir di tengah ini, berzikir di tengah panas. Saya alhamdulillah enggak tidak keluar keringat, tapi yang keluar air mata sampai basah. Setelah malamnya saya video call glowing, wajahnya itu alhamdulillah glowing. Bukan apa? Itu apa ya? Harapan pengharapan ketika di dalam buku semua dosa dan kesalahan saya diampuni. Semua badan saya dalam susah payah, gatal-gatal apa itu disehatkan, diafiatkan, dicerahkan kembali. Maka seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Bukan hanya itu, orang yang minta doa waktu itu ke siapa saja yang berhaji itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasanya orang-orang yang berhaji. Maka idza kana yaum Arafah fa inna Allah yanzilu ila sama dunya unzuru ila ibadi atau ni syuqan ghufran isyhadu anni ghafartu lahum dhunuba taqul malaik ya rabbi fulan yarhamu ya'ni atil maharim yaqulu azza wa jalla qad ghafartu lahu wa hadhil maghfirah amatun hatta li tabiat. Ampunan ini umum bahkan terhadap konsekuensinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah bahkan ada konsekuensi itu diampuni semua. Fakotrul yang Abbas sampai di dalam riwayat Abbas bin Mirdas, anna Nabi da'an ummati asyatan Arafah bil maghfirah. Rasulullah pernah di hari Arafah sampai malam dia meminta ampunan untuk umatnya. Fa ujiba, maka dikabulkan oleh Allah. Inni ghafartu lahum ma khalal mazalim. Saya mengampuni umatku kecuali orang yang zalim. Pada malam harinya, pada malam hari Arafah. Fa inni akhidhu lil madhlum minhum. Dan aku mengambil sesuatu dari orang yang mendolimi itu, saya berikan kepada orang yang terdolimi. Qala ayyuhum in syi'ta ataital madhlum al jannah. Bagaimana wahai Tuhanku, bukankah kamu memberi sesuatu orang yang didolimi itu surga? Wa ghafarta lil zalim falam yujib asyata Arafah. Orang yang zalim pada malam Arafah itu belum diampuni. Pada malam Arafah belum diampuni orang yang zalim. Walamma asbaha bil Muzdalifah ada doa. Jadi kan setelah selesai nih. Jadi mau menuju ke Madinah. Jadi mau menuju ke mana? Paginya setelah selesai Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah. Itu pagi sekali dia. Falamma asbaha bil Muzdalifah, ketika pagi hari di Muzdalifah ada doa, kemudian Rasulullah berdoa lagi agar semua umatnya diampuni, baik yang zalim juga diampuni. Fa ujiba ila mas, akhirnya apa? Dosa orang yang zalim diampuni oleh Allah di pagi hari ketika dia berada di Muzdalifah. Masa qala fadhika Rasulullah, akhirnya apa? Rasulullah tertawa, tersenyum dia. Fadhika Rasulullah tabas sama faqala Abu Bakar. Jadi akhirnya Rasulullah senyum-senyum sendiri, tertawa sampai bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tersenyum? Diabiu anta ummi ya Rasulullah, wahai dengan ibu dan ayahku wahai Rasulullah. Inna hadilah sa'atun la kunta tadhaku fiha. Di jam-jam ini engkau kenapa tertawa? Kenapa engkau tersenyum? Faman ladzi athaka athaka sinnak. Kenapa engkau tersenyum sampai keluar, sampai kelihatan gigi-gigimu wahai Rasulullah? Kenapa? Qala inna aduwallah iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba doa. Saya berdoa semua terkabul. Orang yang zalim juga terkabul, semua dosanya diampuni. Dan saya tersenyum. Sampai saking senangnya saya sampai tertawa, gigi saya sampai kelihatan ini diketahui iblis, musuhnya Allah. Jadi
Inna aduwallah, sesungguhnya musuhnya Allah iblis, lama alima, ketika tahu seperti ini bahwa semua umat Muhammad itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad istajaba du'ai, dan Allah mengampuni doaku, ghafarani ummati, jadi mengampuni dosa umatku, akhadat turab wa ja'ala yahmu ala rasiyan wal wail wa thubur fa alhaqani ma ra'aitu min jaz'in. Saking putus asanya iblis itu, dia itu menaburkan debu ke kepalanya, saking putus asanya. Intinya apa? Tipu daya iblis itu sangat lemah. Tipu daya setan itu sangat lemah. Dia menyaksikan doa Rasulullah SAW diijabah saja, orang yang berdosa diampuni, itu sudah iblis itu berputus asa. Sampai debu itu dibawakan ke kepala iblis. Saking putus asanya. Kenapa kita yang punya kesusahan, punya kesulitan, punya dosa di masa lalu, justru kita yang berputus asa? Sedangkan Rasulullah pun tertawa dan tersenyum sampai giginya kelihatan. Itu menunjukkan apa? Optimisme. Rasulullah mendidik kita agar kita optimis, agar kita tidak berputus asa, agar kita selalu semangat menjalani hidup ini, meskipun ada efek negatif terhadap kesalahan kita yang masa lalu. Ketika kita kembali lari, banyak beristighfar, maka semuanya akan diampuni. Fakultu walakin la budda min taqyid hadal kalam bi anal murad bidzalika wa min nawa ala ada'i huquq li arbabiha. Ini orang yang zalim. Selama kita bisa menjalankan haknya Allah, baik dalam keadaan lemah, intinya dalam kesungguhan kita, baik itu masih belum sempurna kita melakukan itu. Jadi ala ada'il huquq li arbabiha, jadi melakukan haknya Allah. Walakin law ajizun an dalikal waqt, tapi ketika itu kita masih menjadi lemah, belum sempurna, ya jangan berputus asa. Jalani saja. Misalkan sholatnya masih belum khusyuk, ya tetap akan dicatat itu kebaikan untuk kita. Meskipun belum sempurna. Wa hadza tashmilur rahmah al-ilahiyyah bi idznillah wa fadlih. Ini adalah yang mencakup apa? Rahmat yang luas. Rahmat yang dari Allah, atas izin Allah, keutamaan dan kemuliaan itu turun kepada umat yang bersungguh-sungguh. Amma zalim, adapun orang yang zalim, idza tamakkana min al-adab wa lam yu'ti aw idza kana ajizan lakinnahu musammiman ala adabil butuh fadhal anna la tashmilu rahmah. Kenapa orang zalim itu tidak diliputi rahmat? Saya pengen membunuh orang. Ketika ingin membunuh, ternyata ada sesuatu yang menghalangi. Gagalnya dia membunuh bukan berarti dia itu berhenti mendolimi seseorang, tapi karena ada halangan. Meskipun dia gagal membunuh, rahmat tidak akan masuk ke dalam diri dia. Jadi latas maluhur rahmat, jadi tidak mencakup dia. Kalau pengen diliputi rahmat, maka berhenti kedolimannya. Jangan menghina yang benar. Jangan membuli orang-orang yang baik. Jadi ketika dia ada halangan terhadap kedoliman yang akan dia lakukan, belum melaksanakan, tetap dia tidak akan diliputi rahmat. Karena dia hanya terhalang. Kalau niatnya masih ada, niat jeleknya ada, niat jahatnya ada, meskipun belum melakukan. Musammimun, dia masih musammimun, ingin sekali melakukan sesuatu, mendolimi seseorang, dia belum dikatakan diliputi rahmat. Ini yang ke-10. Al-hadi asyar, yang ke-11. Annau yufarru man yastaghfiru lahu haq. Jadi orang yang berhaji, dia bukan memintakan ampun buat dirinya saja, buat keluarganya saja, dia memintakan ampun buat temannya, akan diampuni juga. Jadi kalau ada orang temennya, saudaranya yang naik haji, titik doa, sekalian kasih uang ya kebaikan buat kita, meringankan dia, gitu. Maksudnya jangan hanya titik doa kasih berapa. Gitu. Jadi semua kebaikan itu Allah akan ganjar sekecil apapun. Jadi jangan titik doa terus. Jadi yang lainnya juga harus dititip. Jadi bukan hanya kita mengharapkan kebaikan orang, kita juga
mengeluarkan kebaikan yang sama. Maka yang ada jazakallah khairan. Allah akan mengganjar kepada semua yang berbuat baik kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka orang yang berhaji dia memintakan ampun buat orang-orang temannya yang belum berhaji, itu juga diampuni, diterima. Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, berikan ampunan bagi orang yang berhaji dan bagi orang-orang yang dimintakan apa itu, doa. Jadi ada orang yang berhaji minta doa buat si fulan, orang yang berhaji minta doa buat si fulana, siapa saja. Itu gitu, itu sama terkabul. Wa an Mujahid qala Umar radhiyallahu anhu yughfaru lil haji wa liman istaghfara lahu hajj baqiyat dzil hijjah wal muharram wa safar wa ashru min syahri rabiul awal. Jadi dia itu posisinya terkabulnya haji itu di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, kemudian 10 min syahri rabiul awal. Saking panjangnya, maka mintalah kebaikan atau doa dari orang yang berhaji. Wa idzalika kana Ibnu Umar yaqul idza laqital hajj fasallim alaihi wa sawfih. Jadi kalau kamu bertemu orang haji, terimalah dia dan bersalamlah. Jadi kalau saya dicium-cium, dipeluk-peluk, mungkin ini hadis ini yang dilakukan kebiasaan yang melakukan ini, maka bersalamanlah. Jadi dia saling mendoakan yang baik, kemudian bersalaman. Wa murhu ayastaghfiru laka qabla ayadkhula baita. Maka mintakan meminta doa, didoakan saya. Jadi kalau saya datang dulu ada yang berziarah minta doa, ada yang minta oleh-oleh, macam-macam. Semuanya dikasih semua. Ini kebaikan yang ada di haji. Fakanu yuhibbuna ayadkhulu fi hadil khususnya. Maka orang yang menyalami, orang yang menyambut orang yang haji itu masuk ke khususan, sama dengan yang berhaji. Jadi kecipratan, jadi tertarik orang-orang yang berhaji, karena dia orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menyongsong hajinya seseorang. Akhani asal yang ke-12. Anal hajja yubahillah bil malaikat. Jadi Allah itu membanggakan orang yang berhaji di depan malaikatnya. Bahkan waktu dalam kondisi kusuk, ketika ihram, ketika wukuf di Arafah, ketika Allah banggakan. Inna Allah yubahi bi ahli Arafah ahli sama. Bahkan di Arafah ketika dalam kondisi kotor, Allah banggakan kepada penduduk langit. Ini yang ke-12. Yang ke-13, atali asal anal hajja min ahli jannah. Orang yang berhaji itu bagian dari ahli surga. Dari riwayat Jabir al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala selain surga. Maka orang yang haji tidak masuk surga. Kila wa ma birruhu, ditanyakan apa kebaikannya. It'am ta'am, memberi makanan. Wajibul kalam. Jadi tadi saling mendoakan. Kemudian ketika orang meminta ampunan Allah, dia kasih Allah. Dia memintakan untuk orang itu Allah agar diampuni kesalahan dan dosa-dosa. Nah, itu namanya tibul kalam. Wa ifsya'us salam, memberi kedamaian, kesejahteraan. Ya, kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak mengurangi apapun. Apa yang dikeluarkan dalam itu tidak mengurangi apapun. Diinfakkan semuanya kebaikan, bahkan orang-orang yang membantu menyambut semuanya tidak berkurang apapun. Allah ganti semua. La yutasafi ala takfir ba'di dzunub bala buddha ayat bil jannah. Jadi apapun dosa di masa lalu tetap akan diampuni, tidak berkurang. Wala ghurabata pada hadal khasy' al-mazaya allati imtaza bil hajj fi an ayahrusul muslim bil hifsi wa tasdadu wa ya'tamu talabuhu wa yata'id fi huduri 'anil syai' wa idraki 'anil khasa'is. Maka seorang muslim itu bersungguh-sungguhlah seperti yang dijelaskan tadi, berlomba-lombalah untuk bisa melakukan ini. Kalau nggak bisa haji umroh saja. Walau kana min ahli al-aqdar alladziina qad qadaw faradu mu'akkaru min tatawbihat ismi su'asyari. Meskipun banyak hambatan, banyak kesulitan, dia tetap
benar-benar tetap bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkan berkat haji. Qala ba'du ra'aitu fi tawaf kahlan wa qad ajhadtuhu al-ibadah wa bi yadi 'asa wa huwa yatufu mu'tamidan 'alayha. Ada di zaman dulu orang yang berhaji itu melakukan perjalanan jauh kahlan dalam kondisi tua. Ada yang memakai tongkat. Faqala li fi kam taqun hadu tariq. Kamu sampai tiba di Baitullah itu menempuh berapa jarak, berapa perjalanan? Qultu fi syahr. Ada yang 2 bulan. Sampai ke Mekah itu sampai 2 bulan. Jadi kalau sekarang hanya 8 jam, paling lama 10 jam. Jadi kalau dahulu saking cintanya itu fi syahr 2 bulan. Fahal tuhibbulahu la'am, apakah kamu suka setiap tahun melakukan ini? Melakukan perjalanan 2 bulan dari rumahmu sampai ke Mekah selama 2 bulan dan kamu itu lakukan setiap tahun? Anu gitu. Kalau fasakata dia diam. Fasa'altu wa kam bainakum wa bain hadzal bait. Berapa jarakmu dari rumahmu sampai ke Baitullah? Masih ada 5 sini. Jadi jaraknya berapa? 5 tahun. Jarak perjalanan itu 5 tahun. Faqultu wallah hadza huwal fadlul mubin wal mahabbatus shadiqah. Ini adalah kecintaan yang sangat nyata. Sampai dia dalam keadaan kesulitan apapun dia masih meluangkan waktu perjalanan 2 bulan. Jaraknya 5 tahun. Ada yang berbulan-bulan. Kalau sekarang 10 tahun. Fatuhi kawan, jadi akhirnya dia tertawa, bikin syair dia. Zul man hawaita wa in syatta bikadda wa hala min duni hujabun wastar lam yamna'amka bu'dun an ziyarati innal muhibba liman yahwa zawar. Kunjungilah kepada orang-orang yang kau cintai meskipun itu jauh dari rumahmu. Wa hala min duni hujabun wastar, meskipun engkau terhalang hambatan, terhalang udzur, terhalang alasan, kamu tetap melakukan perjalanan itu untuk menemui kekasihmu. La yamna'amuka bu'dan an ziyarati, tidak menghalangi kamu jauh pun akan kamu tempuh untuk mengunjunginya. Innal muhibba liman yahwa zawar. Sesungguhnya pecinta yang sejati itu dia akan bertemu idolanya, dia akan bertemu kekasihnya. Yahwa zawar, dia pasti akan bertemu. Wa an Syaqiqil Balkhi rahimahullah ra'aitu fi tariqi Makkah muq'adan bi sahfi 'ala al-ardi faqultu lahu min aina aqbalta. Ada ini lagi cerita orang yang jauh. Saya melihat di jalan Mekah orang yang duduk-duduk alal ardi. Fakultu lahu, dan aku bilang ke dia, min aina aqbalta, kamu dari mana bisa datang ke Mekah ini? Qala min Samarqand, saya datang dari Samarqand. Jauh. Qultu wa kam laka fi tariq, berapa kamu menempuh perjalanan? Fadha qara wa man tazidu ala, saya itu menempuh dari rumah saya sampai ke Mekah itu bertahun-tahun, lebih 10 bulan. Farafatu torfai anzuru ilaihi mutajaban, yang bertanya itu sampai berkaget-kaget heran. Faqala ya Syaqiq, malaka tanzuru ilaihi mutajaban, kenapa kamu kaget? Kenapa kamu kaget melihat saya menempuh perjalanan sejauh ini? Kenapa kamu kaget? Faqultu atajabu min tu'fi mahjatika wa yu'di safaraka. Aku kaget karena kamu lemah. Kelihatan kamu lemes. Kelihatan kamu datang dari jauh tapi kamu tetap sampai ke sini. Faqala ya Syaqiq, wahai saudaraku, amma bu'du safari fasyauqu yuqawwi. Jauhnya perjalanan, kerinduan yang menguatkanku. Asyauqu yuqawwi. Wa amma du'fu mahjati fa maulaha yahmiluha. Kalaupun saya lemah, darah saya rendah, tenaga saya enggak ada, Allah yang akan membawaku. Ya Syaqiq, ata'jabu min 'abdin yahmalul maulad latin. Akankah kamu heran ketika Allah menyampaikan membawaku ke tanah suci ini meskipun saya berada di tempat yang jauh? Wa ansya'u yaum, jadi sambil bikin syair dia. Azukum wal hawa suqbun yasalikahu. Aku akan tetap mengunjungi kalian karena hasratku yang tinggi, karena aku menempuh perjalanan yang jauh. Kerinduanku yang akan membawa, yang akan membantu sampai kepada tempat tujuanku. Laisal muhib alladhi yakhsha mahalikahu. Bukan dikatakan seorang pecinta kalau dia masih khawatir. Bukan dikatakan pecinta kalau dia masih sering khawatir.
sering susah menempuh perjalanan terhadap kekasihnya, kalla wala syiddatul aswar tub'in, tidak, karena jauhnya perjalanan tidak akan mengurangi rindu. Oke, maka orang yang rindu itu akan terasa dekat yang jauh. Maka syauquhu yahmilu, jadi kerinduan itu yang meringankan langkah untuk bertemu kekasihnya. Jadi kita pengen bertemu Allah, kita ke Baitullah. Kalau masih belum bisa berhaji, maka berumrah. Kalau masih belum berumrah, maka bertemu Allah kita di dalam sholat-sholat kita. Maka ketika kita menyempurnakan sholat kita, itu sudah bagian dari kita bertemu Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku berhadap-hadapan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau masih belum bisa, haji belum bisa, maka sempurnakanlah sholat kita. Karena sholat kita akan menjaga kita dari perbuatan yang buruk. Intinya kita menjadi aman dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.